Buat teman-teman yang udah belajar coding dan pengen mulai ngehasilin uang nih dari hasil belajar coding teman-teman, di video kali ini kita akan bahas nih beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk dapetin cuan nih lewat pemrograman. Khususnya ini buat teman-teman yang baru mulai terjun nih ke dunia programming ini. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara dapetin cuan. Jadi maka dari itu, simak video ini sampai habis. Yang pertama ini yang paling banyak dilakukan oleh para programmer yaitu jadi seorang freelancer. Jadi pekerjaannya itu freelance, nggak terikat oleh perusahaan manapun. Jadi freelancer ini asik banget nih karena kita bisa fleksibel jam kerjanya. Bisa dari rumah, bisa dari mana aja. Teman-teman bisa dari cafe juga ngerjainnya. Bisa mungkin teman-teman mulai ngerjain jam 2 pagi, jam 6 pagi. Bebas lah, ini nggak ada keterikatan gitu. Yang penting teman-teman proyeknya selesai. Ini cocok banget buat kalian yang pengen fleksibel. Tadi pekerjaan freelance ini teman-teman bisa dapetin gaji atau cuan nih yang lumayan besar kalau teman-teman ketemu klien yang cocok dengan harga dan proyek yang sebanding gitu. Istilahnya untuk freelancer ini kalian jadi bos untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa bebas gitu nentuin mau berapa gajinya, mau jam kerjanya kapan. Di sana enaknya jadi seorang freelancer. Kalian bisa tawarin nih kayak beberapa jasa, misalnya bikin website, bikin aplikasi mobile, atau bahkan bisa bikin UI UX design untuk teman-teman yang nggak suka coding. Tapi ya freelancing ini butuh waktu ya teman-teman, nggak terlalu mudah ya. Beda dengan kita melamar pekerjaan. Kita perlu effort ya untuk cari klien dan kita perlu meyakinkan klien supaya bisa mempekerjakan kita sebagai freelancer. Nah ini butuh beberapa soft skill kayak misalnya komunikasi, negosiasi, dan skill untuk mempengaruhi klien kita gitu supaya kita deal untuk mengerjakan proyeknya. Kalau misalnya teman-teman udah coba jadi freelancer tapi belum dapat project, teman-teman harus cobain cara yang kedua ini. Cara yang kedua, ya ini yang paling konvensional, yang paling gampang juga, yaitu ngelamar pekerjaan di perusahaan. Ya ini yang udah pasti-pasti aja lah ya gitu. Jadi kita bisa dapat income yang stabil tiap bulannya. Jadi udah bakalan pasti dapat cuan ketika kita melamar di perusahaan. Kalau keterima ya. Coba deh teman-teman apply ke beberapa perusahaan. Banyak banget kok sekarang ya lowongan programmer masih banyak dibutuhkan, apalagi untuk startup yang baru mulai. Banyak banget lowongan untuk programmer pemula. Apalagi kalau teman-teman udah kuat di fundamental pemrograman, misal untuk website itu HTML, CSS, JavaScript dan lain sebagainya, teman-teman udah kuat, harusnya sih udah bisa mulai melamar pekerjaan. Nah, dari pekerjaan ini juga teman-teman bisa bekerja sambil belajar dan tentunya sambil dapetin cuan gitu. Yang ketiga ini khusus teman-teman yang mahasiswa mungkin, dan ini menurut saya pribadi yang paling seru banget. Itu teman-teman bisa ikut lomba atau hackathon yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu. Hadiahnya biasanya ini lumayan gede ya, bisa sampai puluhan juta. Selain dapat cuan juga biasanya teman-teman bisa dapat benefit lain, misalnya ditawarkan pekerjaan gitu. Sampai teman-teman bisa dapat networking dengan orang-orang hebat ya ketika hackathon tersebut. Selain itu juga ketika teman-teman ikut lomba, teman-teman sekaligus mengasah skill coding teman-teman dan mengasah kerjasama tim, karena biasanya hackathon ini berbasis tim ya. Yang keempat ini yang paling enak ya menurut saya pribadi, itu bikin produk digital, kayak misalnya bikin template website, bikin ebook, atau bikin online course. Produk digital ini enaknya kita sekali bikin aja nih teman-teman, bisa dijual berkali-kali selama produk itu masih ada gitu. Selama produk tersebut bisa diakses oleh banyak orang. Jadi potensi penghasilannya ini bakal terus ngalir ke kantong kita nih. Selama produknya tersebut itu masih bisa diakses. Jadi ini semacam amal jariah gitulah. Jadi ngalir terus ya. Ketika kita bikin satu kali tapi cuannya ngalir terus. Ini cocok banget buat teman-teman yang udah punya keahlian yang lebih spesifik nih. Misalnya teman-teman udah mulai belajar React.js, teman-teman bisa jualan ebooknya nih. Ya mungkin sekedar tips and trick, atau teman-teman juga bisa jualan online course-nya. Dan yang paling asik tadi ya, bikin template website. Misalnya teman-teman udah punya keahlian React.js, teman-teman bisa bikin template website menggunakan React.js. Yang kelima ini yang paling asik juga, karena kita bisa jalan-jalan gratis sekaligus dibayar dan bisa sharing langsung kepada programmer yang lainnya. Yaitu jadi pembicara di sebuah seminar atau workshop. Nah, kalau teman-teman punya topik yang menarik nih untuk di-share, coba deh teman-teman bisa menawarkan diri jadi pembicara. Jadi pembicara di sebuah seminar atau workshop ini lumayan juga nih cuannya. Biasanya untuk yang pemula, teman-teman bisa dapetin cuan dari 500.000 nih sampai jutaan. Apalagi kalau teman-teman udah punya pengalaman nih sebagai pembicara, nantinya teman-teman bisa dapat jutaan rupiah dengan hanya sekali ngisi acara gitu. Dan biasanya di acara seminar atau workshop ini cukup 1 jam atau 2 jam teman-teman untuk sharing materi yang teman-teman ketahui. Ini asik ya, karena kita biasanya jalan-jalan gratis, misal diundang sebuah perusahaan atau diundang sebuah universitas. Selain jalan-jalan juga kita dapetin cuan tentunya, dan kita bisa sharing ke lebih banyak program
programmer di luar sana. Yang terakhir nih yang bisa mencakup dari poin 1 sampai 5 tadi yaitu membangun personal branding. Caranya gimana? Caranya yaitu bikin konten. Bangun personal branding ini teman-teman bisa coba melalui konten. Misalnya teman-teman menggunakan YouTube, TikTok atau Instagram, teman-teman bisa ngeposting nih, bikin video atau bikin carousel atau bikin tulisan dan diposting ke sosial media. Nah, dari konten ini teman-teman bisa dapetin banyak sumber pemasukan untuk dapetin cuan gitu. Misalnya nih kalau teman-teman aktif konten di YouTube, teman-teman bisa dapetin AdSense. Atau misalnya teman-teman konten di IG dan dilirik oleh brand tertentu gitu, teman-teman bisa dapetin endorsement. Atau teman-teman bisa bikin iklan yang berbayar. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman aktif, konsisten, rajin upload gitu ya, dan punya engagement yang lumayan bagus nih, teman-teman bisa dikenal sebagai programmer yang kredibel. Gak usah takut buat sharing meskipun teman-teman masih pemula, karena selagi perjalanan sharing tersebut kita sambil belajar juga. Nah, dari personal branding ini seperti yang tadi saya sebutin, poin nomor 1 sampai 5 ini bisa mencakup semuanya. Misal dari personal branding, teman-teman bisa dapetin project freelance karena klien ini udah melihat kredibilitas teman-teman. Atau teman-teman bisa langsung di-hire nih, ditawarkan pekerjaan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan pun bisa melihat hasil kerja teman-teman di sosial media dan bagaimana cara teman-teman untuk mempresentasikan diri. Terus ketika kita bikin konten juga ada peluang nih untuk diajak kolaborasi, bikin tim, untuk ikut lomba atau ikut hackathon yang tadi tuh. Personal branding ini juga bikin kamu lebih mudah untuk menjual produk digital. Misalnya jualan ebook tadi ya, atau jualan online course. Karena audiens atau followers teman-teman udah tahu kualitas dan value yang teman-teman punya, jadinya audiens yang ingin beli ebooknya pun itu tuh jadi percaya gitu. Gak cuma itu ya teman-teman, lewat personal branding atau kita bikin konten juga kita bisa diundang sebagai pembicara di event-event tertentu yang pastinya berhubungan dengan teknologi. Misalnya nanti teman-teman bisa diundang di seminar nasional atau workshop web development kayak gitu. Jadi personal branding ini semacam karpet merah lah buat peluang cuan yang lainnya biar terbuka lebar. Jadi itu dia beberapa cara buat dapetin cuan khususnya buat teman-teman yang programmer pemula. Ingat ya, di sini nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, semuanya butuh usaha, tapi kalau misalnya teman-teman konsisten pasti bakal ada jalannya. Cuan itu juga bukan soal kita hard skill atau kita jago coding kayak gimana, tapi juga soal gimana kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like video ini, dan jika ada pendapat lainnya boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel Kode Polita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan penting jadi solusi.